Ketemu lagi dengan Bu Dini di channelnya Dini Suryani. Oke, bagaimana, sudah siap untuk belajar? Namun sebelum kita belajar, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Bu Dini. Terima kasih. Oke, di masa pandemi seperti saat ini, tahan intinya Bu Dini mengingatkan untuk selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Lalu jangan lupa kemana-mana harus menggunakan masker, serta jangan lupa untuk jaga jarak dan hindari kerumunan. Nah, bagaimana, sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, langsung saja kita lihat penjelasan Bu Dini berikut ini. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Tidak ada soal yang sulit di dunia ini kalau kalian mau belajar. Baiklah, cukup sekian dari Bu Dini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baiklah, kali ini kita akan membahas soal latihan ASPD tahun pelajaran 2021-2022, yaitu mapel matematika. Ini adalah soal dari Kapanewon 1 Depok, Sleman. Oke, matematika ini diselenggarakan hari Kamis tanggal 24 Februari 2022. Langsung saja ya. Yang pertama, Pak Budi memiliki 3.100 pohon pisang di kebunnya. Lalu sebanyak 1.248 pohon ditebang karena sudah masak buahnya. Jadi dikurangi ya, hasilnya 1.852. Kemudian, Pak Budi menanaminya lagi sebanyak 765 batang. Jadi ditambah. Hasilnya, pohon pisang di kebun Pak Joyo sekarang ada 2.617 batang. D. Nomor 2, Bu Febri membeli 4 keranjang buah kelengkeng dengan harga 204.000 per keranjang. Nah, kemudian isi setiap keranjang ada 6 kilo. Maka 4 keranjang dikali 6 kilo, jadi seluruhnya ada 24 kilogram. Nah, kemudian tadi selanjutnya, setelah semua keranjang dibuka terdapat 1 kilogram kelengkeng yang busuk, maka dikurangi 1 kilogram, maka hasilnya 23 kilogram yang tidak busuk ya. Kemudian Bu Febri menjual kembali kelengkeng tersebut 38.500 per kilogram sampai habis. Maka tadi kelengkeng yang dijual 23 kilo dikali 38.500, hasilnya 885.500. Nah, lalu yang ditanyakan, keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan adalah, nah, sebelumnya tadi kan membelinya 4 keranjang, setiap keranjang 204.000, maka dikalikan, jadi modal awal belinya 816.000. Nah, hasil yang tadi 885.500 dikurangi 816.000, jadi hasilnya 69.500. Jawabannya yang B. 3. Sepotong daging bersuhu negatif 2 derajat Celcius dikeluarkan dari freezer. Daging tersebut direndam dalam air bersuhu 72 derajat Celcius selama 25 menit. Suhu daging dan air diukur setiap 5 menit. Ketika daging diangkat dari rendaman, suhu daging menjadi 28 derajat dan air 32 derajat Celcius. Rata-rata perubahan suhu setiap 5 menit selama proses perendaman adalah, ingat, ini kita cari satu persatu ya. Tadi daging negatif 2 menjadi 28 derajat, berarti ada kenaikan sebanyak 30 derajat. Nah, kemudian karena yang ditanyakan per 5 menit, maka 30 derajat dibagi 5, sama dengan 6 derajat Celcius. Lalu untuk air tadinya 72 derajat, kemudian menurun jadi 32 derajat, dikurangi berarti ya. Jadi turunnya 40 derajat, dibagi 5 sama dengan 8 derajat. 30 derajat Celcius itu sama dengan 25 menit. Nah, kemudian jadi kita silang. Maka berapa jika 5 menit? Maka hasilnya ada 6 derajat Celcius. Silahkan gunakan logika. Ini banyak jalan menuju Roma. Ini kalau misalnya tidak bisa berlogika, maka kita gunakan teknik silang. 40 derajat Celcius sama dengan 25 menit. Jadi kalau 5 menit berapa? Kita silang. Berarti 40 dikali 5 dibagi 25. Hasilnya adalah 8 derajat Celcius. Jadi akhirnya daging naik sebanyak 6 derajat Celcius dan air turun 8 derajat Celcius. Ini ada 2 cara yang Ibu tulis. Boleh menggunakan cara sendiri atau cara yang Bu Dini, ini ada 2. Oke, nomor 4. Kaila mempunyai 3 wadah air berbentuk kubus. Ya, lalu 2/3 volume dari 3 wadah air tersebut adalah 3.456 cm kubik. Tadi kan volume 3 wadah. Nah, 3 wadah itu 2/3-nya 3.456. Maka kalau penuh berapa? Kita balik pecahannya. Jadi 3/2 dikali 3.456. Ya, disederhanakan maka kita dapatkan volume 3 wadah adalah 5.184. Kemudian kita cari volume 1 wadah. Untuk mencari volume 1 wadah maka otomatis 5.184 dibagi 3. Hasilnya 1.728. Setelah tahu volume wadah ya, 1 wadah, maka kita bisa cari panjang rusuk masing-masing. Nah, panjang rusuk itu yaitu volume di akar pangkat 3. Jadi dapat 12 ya cm. Jawabannya yang D. Nomor 5.
Andre, Putri, dan Febri mengikuti les renang di tempat yang sama. Andre les setiap 3 hari, mulai pertama 3 Januari 2022. Ya, berarti 3 ditambah 3 dulu, lalu selanjutnya terus ditambah 3, yaitu ada Budini telah tuliskan A sama dengan 3. 3-nya itu adalah 3 Januari ditambah 3 hari, dia perginya setiap 3 hari sekali, maka 6. Kemudian kesananya teruskan sampai kelipatan 3, karena dia setiap 3 hari. Jangan lupa untuk bulannya, ini bulan Januari 31 hari, lalu Februari itu 28 hari, Maret 31 hari. Oke, selanjutnya, Putri les setiap 5 hari, mulai 2 hari setelah les pertama Andre. Kalau Andre tanggal 3, maka Putri 2 hari setelah les. Maka jadi jawabannya 5 ya, mulainya tanggal 5 Januari. Maka 5 Januari ditambah lesnya 5 hari sekali, jadi seterusnya juga kita tulis kelipatan 5-nya. Jadi 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Sama seperti tadi, ingat bulannya ya, Januari, Februari, Maret, berapa hari setiap bulannya. Lalu kita lanjutkan lagi, Febri les setiap 2 hari, mulai pertama 3 hari setelah les pertama Andre. Maka kalau Andre itu tanggal 3, maka 3 hari kemudian ada tanggal 6. Jadi 6 ditambah 2. 6 itu mulai lesnya Febri, lalu 2 adalah kelipatan dia lesnya setiap 2 hari sekali ya. Kita dapatkan 2 tambah 6, 8. Lalu kelipatan berikutnya adalah 2, 2 tambah 2 tambah 2 terus. Nah, KPK pertama kita dapatkan yaitu tanggal 30 Januari. Ya, karena yang ditanyakan mereka bertiga les bersama-sama ketiga kalinya, maka kita cari KPK yang ketiga. Nah, KPK yang keduanya kita dapatkan 1 Maret ya. Nah, 1 Maret lalu KPK yang ketiga kita dapatkan 31 Maret. Jadi jawabannya 31 Maret 2022. Ini tidak ada jawabannya. Jadi sepertinya bonus ini ya. Nomor 6. Citra membeli 120 pensil, 168 ballpoint, dan 144 buku tulis. Ketiga jenis alat tulis tersebut dikemas dan akan dibagikan kepada sebanyak-banyaknya teman. Maka kalau sebanyak-banyaknya ini berarti EPB ya. Kita cari dulu EPB-nya. Nah, EPB-nya dengan menggunakan pohon faktor kita dapatkan EPB-nya 2 pangkat 3 kali 3, yaitu 24. Nah, setiap teman mendapatkan ketiga jenis alat tulis dengan jumlah dan jenis sama banyak. Nah, dalam setiap kemasan diberi 4 penggaris. Oh, ternyata tadi setelah EPB-nya 24, lalu diberikan 4 penggaris setiap kemasan. Nah, jumlah penggaris yang dibutuhkan berapa? Nah, maka kita harus tahu kemasannya atau bungkusnya. Ini tadi sudah diketahui EPB atau kemasannya ada 24 bungkus. Ya, karena setiap kemasan diberi 4 penggaris, maka 24 dikali 4 sama dengan 96. Jawabannya yang C. Nomor 7, urutan anak yang memegang kertas bilangan mulai dari yang terkecil berdiri paling depan adalah titik-titik. Nah, ini yang terkecil, maka kalau pecahan seperti ini kita jadikan dulu desimalnya ya. 2/3 sama dengan 8/3 atau sama dengan 2,667. Lalu yang Budi itu 2,66, sudah selesai ya. Karena 3 angka di belakang koma kita tambahkan 0 di belakangnya, jadi 2,660. Lalu 26,7% sama dengan 267 per 1000 atau 0,267. Lalu Dinda 2,11/17 atau sama dengan 45/17 sama dengan 2,647. Lalu Elang 21/8 atau sama dengan 2,625. Kita urutkan dari yang terkecil, maka catur nomor 1, nomor 2 Elang, nomor 3 Dinda, nomor 4 Budi, dan nomor 5 Ade. Jawabannya yang A. Nomor 8, Azril, Beno, Citra, dan Dina masing-masing membeli 1 gelas es teh di kantin. Setelah diminum es teh Azril masih 5/8 gelas, berarti sisanya ya. Nah, kemudian es teh Beno masih 3/4 gelas, berarti sisanya 3/4 gelas. Es teh Citra masih 4/5 gelas, dan es teh Dina masih 7/10 gelas. Es teh yang diminum paling sedikit adalah es teh siapa? Nah, karena tadi yang diketahui sisa, ya, maka tadi yang diminum berapa? Karena yang ditanya yang diminum, ya, yang diminum yang paling sedikit. Maka kita lihat Azril, kalau Azril 5/8 berarti 5 sisanya dari 8, ya. Berarti 8 kurangi 5 sama dengan 3, jadi 3/8 yang diminum oleh Azril. 3/8 sama dengan 0,25. Untuk Beno, dia meminum berapa? Karena tadi sisanya 3/4, maka 4 dikurangi 3 itu 1. Maka 1/4 sama dengan 0,25. Lalu untuk Citra, karena tadi sisanya 4/5, maka yang diminum 5 kurangi 4 sama dengan 1, jadi 1/5 sama dengan 0,20. Dan yang terakhir Dina, sisanya 7/10 gelas, maka 10 dikurangi 7 sama dengan 3, jadi 3/10 sama dengan 0,30. Maka yang paling sedikit minumnya adalah yang Citra ya, 0,20. Jawabannya yang C. 9.
Indah menjual permen yang disimpan dalam sebuah plastik. 2/5 bagian sudah terjual. Nah ya, berarti kalau sudah terjual tadi satu bagian yang utuh itu satu bagian, dikurangi yang terjual 2/5. Maka sama saja dengan satu itu 5/5 supaya sama penyebutnya dikurangi 2/5. Atau seperti tadi ya, 5 dikurangi 2 itu sama dengan 3, maka hasilnya 3/5. Itulah yang sisa dari yang terjual, berarti sisanya ya. Dan 1/3 bagian dari sisanya diberikan kepada adiknya. Permen yang masih ada dalam plastik adalah 72 buah. Banyak permen sebelum terjual ada berapa? Nah, karena tadi sisanya 3/5, lalu kemudian 1/3-nya itu diberikan kepada adik, maka sisa yang dikresek atau yang dimiliki Indah berapa? Berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi 2/3 bagian milik Indah sisa terakhirnya itu. Nah, ternyata itu sudah diketahui 2/3 bagiannya itu adalah 72 buah. Maka kita cari sisa yang penuh sebelum diberikan kepada adiknya, berarti 3/2 dikali 72, jadi sama dengan 108 buah. Nah, 108 buah adalah sisa permen yang belum terjual. Karena tadi ada yang terjualnya 2/5, maka ini berarti yang sisanya 3/5 ya tadi ya. Karena 3/5, jadi untuk mencari permen penuhnya dibalik, jadi 5/3. 5/3 dikali 108 sama dengan 180. Jadi jawabannya yang B. Nomor 10, Irma menggambar tiang bendera dengan skala 1/300. Di samping tiang bendera berdiri gedung dengan 15 lantai. Selisih tinggi tiang bendera dengan gedung adalah 15 cm. Ya, kita harus menggambar nih. Yaitu ada benderanya 18 meter, berarti ukuran sebenarnya. Lalu ternyata di dalam gambar gedung dengan bendera itu selisihnya 15 cm ya. Nah, kemudian maka tinggi tiap tingkat gedung berapa? Nah, sebelumnya kita harus cari dulu ya. Tadi selisihnya itu berapa sih? Karena tiang bendera sudah dalam bentuk tinggi sebenarnya, maka selisihnya pun harus dijadikan sebenarnya ya, selisih yang sebenarnya dalam bentuk meter. Nah, oke, selisihnya tadi 15 cm, karena tadi skalanya 300, maka 15 dikali 300 sama dengan 4.500 cm. Kita jadikan meter, maka dibagi 100, jadi 45 meter. Kalau selisih antara gedung dengan tiang benderanya ini 45 meter, maka tinggi gedung 45 ditambah 18, karena tadi 18 itu tinggi tiang bendera, jadi tinggi gedung yang sebenarnya adalah 63 meter. Nah, lalu yang ditanyakan per lantai, karena lantainya ada 15, maka 63 dibagi 15 sama dengan 4,2 meter, jadi per lantainya. Jawabannya yang D. 11. Ardi memiliki uang sebanyak 15.000. Uang Ardi 1/5 uang Banu, berarti ini pecahan biasanya 5/2. Artinya 5 bagian Ardi dan 2 bagian Banu ya. Orang yang pertama disebutkan itu yang bagian atas, orang yang disebutkan terakhir itu bagian bawahnya. Kemudian uang Chandra 3/1/2 uang Ardi, maka kita jadikan pecahan biasa 7/2. Jadi uang Chandra itu 7 bagian, uang Ardi 2 bagian. Di sini ada Ardi ya, bagian Ardi yang disebutkan 2 kali ya. A banding B 5/2, C banding A 7/2. Maka karena tadi Ardi disebutkan 2 kali, maka ditaruh di tengah ya. B banding A banding C. Tadi B banding A itu 2/5, dibalik ya. Kemudian yang C banding A berarti dibalik jadi A banding C. Jadi 2 dibanding 7. Setelah itu kita zigzag. 2 kali 2 4 milik B. Kemudian 2 kali 5 itu 10 milik A. Lalu 5 kali 7 itu 35 milik C. Di sini sudah diketahui bahwa uang Ardi 15.000, maka uang B itu berapa tadi? B itu 4 ya, maka 4/10. Kenapa per 10? Karena yang diketahui A. A itu perbandingannya 10, jadi 4/10 dikali 15.000 sama dengan 6.000. Nah, yang C berapa? C tadi perbandingannya 35 per yang diketahui itu 10, ya miliknya Banu itu yang diketahui dikali 15.000 sama dengan 52.500. Nah, sekarang kita baca kembali. Chandra memberikan sebagian uangnya kepada Ardi. Jika uang Ardi setelah diberi Chandra menjadi 22.500 ya uang Chandra. Sisa uang Chandra berapa? Ini jadi kita cari dulu yang Ardi ya. Nah, tadi Ardi itu 22.500 dikurangi ya 15.000. Nah, ini 15.000 itu kan tadinya uang mula-mula. Uang mula-mula Ardi itu 15.000. Tadi katanya udah dikasih sama Chandra jadi uangnya 22.500, maka yang uang Chandra yang diberikan kepada Ardi ada 7.500. Sehingga uang Chandra mula-mula yaitu 52.500 dikurangi 7.500 yang diberikan kepada Ardi, jadi sisanya uang Chandra adalah 45.000. Jawabannya yang B. Nomor 12, Bayu menyambung 3 tali sehingga membentuk sebuah lingkaran. Panjang tali pertama 2,4 meter sama dengan 2
4,40 meter, sama aja ya. Nah, kemudian panjang tali kedua 120 cm lebih panjang dari tali pertama. Maka 120 cm itu sama dengan 1,2 meter ya. Nah, maka 1,2 meter ditambah 2,40. Nah, semuanya dijadikan dua angka di belakang koma, jadi sama dengan 3,60. Itu adalah tali kedua. Kita jumlahkan tali pertama dan tali kedua itu 6 meter. Nah ya, kita bayangkan dengan gambar ya. Itu ada tali 1 yang dibuletin nomor 1, tali 2 yang dibuletin itu tali kedua, tali 3 yang dibuletin tali ketiga. Nah, ketika dibuat lingkaran ya, maka akan ada bagian ujung yang ditali sehingga setiap ujungnya itu perhatikan masing-masing ujung tali yang disambung berkurang 1,2 desimeter. 1,2 desimeter itu sama dengan 0,12 meter ya. Keliling lingkaran yang terbentuk 10,08 meter. Jadi 10,08 meter itu setelah dikurangi tali yang dihimpitkan atau yang disambung, sehingga harus ada penambahan tali yang dihimpitkan. Nah, 10,08 ditambah ya 4 kali 0,12 tadi yang dihimpitkan di tali 1 dan 2 itu yang berhimpit ada 4 titik. Jadi kemudian 10,08 ditambah 0,48 dikurangi 6. 6 itu adalah tali pertama dan tali kedua. Kita dapatkan 10,56 ya, dikurangi 6 sama dengan 4,56 meter. Itulah tali yang ketiga. Nah, tapi jangan lupa tali ketiga juga tadi ada penghimpitan juga. Jadi 2 kali 0,12 ya, ada titik kelima dan titik keenam yang terhimpit. Nah, jadi 4,56 ditambah 0,24 sama dengan 4,80. Jawabannya yang A. Oke, 13. Usia Ari 6 tahun lebih tua dari usia Beno. Usia Beno 1/5 dasawarsa lebih muda dari Citra. Kemudian usia Citra 1/5 abad lebih 1/2 Windu. Usia Andi adalah berapa? Nah, karena ini yang sudah diketahui jelas adalah usia Citra, maka Citra 1/5 abad, maka 1/5 dikali 100 tahun sama dengan ini 20 tahun, ditambah setengah Windu atau setengah kali 8, maka 4 tahun. Jadi 20 tambah 4 sama dengan 24 tahun. Jadi usia Citra 24 tahun. Tadi diketahui bahwa Beno itu 1/5 dasawarsa lebih muda dari Citra. Kalau Citra itu 24, maka dikurangi 1/5 dikali, karena dasawarsa berarti 1/5 dikali 10, sama dengan 2 tahun. Maka kalau dia lebih muda, maka 24 dikurangi 2 sama dengan 22. Nah, kemudian usia Ari 6 tahun lebih tua dari Beno. Kalau Beno 22, maka 22 ditambah 6 sama dengan 28 usia Ari. Jawabannya yang C. 14. Jarak kota A dan B sejauh 60 km. Pak Tony mengendarai mobil dari kota A menuju kota B pada pukul 7.45 dengan kecepatan 42 km per jam. Pada waktu yang sama dengan bersepeda motor, Pak Andi berangkat menuju kota A dari kota B. Kemudian Pak Andi dan Pak Tony berpapasan pada pukul 8.30. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Pak Andi adalah berapa? Nah, ini diketahui Pak Tony 42 km per jam, waktunya itu jam 7.45. Nah, ternyata mereka berpapasannya itu 8.30, maka 8.30 dikurangi 7.45 sama dengan 45 menit. Jadi mereka berpapasan 45 menit kemudian. 45 menit ini jadikan jam dulu, maka 45/60 atau 3/4 jam itu waktu berpapasannya. Ingat, rumus waktu berpapasan sama dengan jarak dibagi kecepatan A ditambah kecepatan B. Tadi, WB-nya sudah tahu 3/4 sama dengan 60 per 42 tambah X. Nah, ini karena yang kita tanya adalah kecepatan yang Pak Andi, jadi kecepatan yang B ya. Nah, oke, sekarang kita masukkan ya 60 dibagi 3/4 sama dengan ya, atau sama dengan 60 dikali 4/3 sama dengan 80 km per jam. Nah, lalu kecepatan B itu berapa? 80 dikurangi 42. Tadi ya, sama dengan 38 km per jam ya. Nomor 15, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini luas daerah yang diarsir adalah, nah, kita harus bisa baca gambar dulu ya. Ini segitiga siku-siku yang putih di bawah, lalu yang ditanya yang diarsir seperti layang-layang sehingga membingungkan. Ini bagaimana diagonalnya, padahal ini sebuah segitiga siku-siku yang hitam ya. Segitiga siku-siku yang ditempelkan, jadi ada 2 segitiga siku-siku. Nah, maka 2 dikali luas segitiga siku-siku. Jadi 2 dikali setengah alas kali tinggi. Yang jadi alasnya adalah ya itu 12. Nah, yang bawah itu kan lebarnya 23, kalau yang di atasnya itu 11, maka
alas dari segitiga yang hitam itu maka 12. Nah, 12 ya. Kemudian tingginya adalah 48. Jadi 2 dikali setengah kali 12 kali 48 sama dengan 576 cm persegi. Nih. Oke, nomor 16, Pak Agus memiliki kebun berbentuk persegi panjang. Di sekeliling kebun tersebut ditanam 14 pohon. Jadi pohonnya ada 14 dengan jarak tanam 4 meter. Jadi 14 kali 4. Maka kelilingnya sama dengan 56 meter. Lebar kebun tersebut adalah 2/5 kali panjangnya. Maka 2 itu lebarnya, 5 itu adalah panjangnya ya. Jadi panjang banding lebar itu adalah 5/2. Nah, jumlahnya berapa? Nah, ditanyakan luas kebun Pak Agus ada berapa? Kalau kelilingnya 56, otomatis ya 2 dikali keliling itu 2 kali panjang tambah lebar. Maka panjang ditambah lebar itu jumlahnya berapa? Maka 56 dibagi 2 jadi 28. Jadi 5/2 sama dengan 28. Nah, untuk kita cari panjangnya, maka 5/7. 7 itu perbandingannya 5 tambah 2 jadi 7 ya. Jadi 5/7 dikali 28 sama dengan 20. Jadi panjangnya 20. Untuk lebarnya 2/7 dikali 28. Jadi hasilnya 8. Nah, lalu kita cari luasnya. Panjang dikali lebar, maka 20 dikali 8 sama dengan 160 meter persegi. B. Nomor 17, bangun datar yang dimaksud adalah apa? 1. Memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. 2. Memiliki 1 pasang sudut yang berhadapan sama besar. 3. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. 4. Memiliki 1 simetri lipat. Maka jawabannya adalah B. Layang-layang. 18. Luas daerah yang diarsir adalah, nah di sini ada lingkaran ya, setengah lingkaran yang hitam dan 2 kali setengah lingkaran yang kecil yang putih di dalamnya ya. Maka untuk mencari luas yang diarsir berarti setengah luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran yang kecil di dalamnya. Karena itu setengah-setengah jadi satu lingkaran yang putih ya. Ya, jadi sama dengan ya, lingkaran yang besar itu karena setengah lingkaran maka setengah dikali pi r kuadrat. Berarti setengah dikali 22/7 dikali jari-jari lingkaran besar itu adalah 14. Maka kali 14 lagi. Nah, untuk yang lingkaran yang kecil pi r kuadrat berarti 22/7 dikali jari-jarinya 7. Maka kali 7 kali 7. Jadi lingkaran besar itu setengah lingkarannya adalah 308 dan lingkaran yang kecil satu lingkarannya itu adalah 154. 308 dikurangi 154 sama dengan 154 cm persegi. Jawabannya yang D. 19. Berikut hasil pencerminan terhadap garis P yang tepat adalah yang D. Silakan dicermati di pos terlebih dahulu untuk mencermati kenapa pencerminan yang betul adalah D. 20. Pak Yanto seorang pedagang mainan kubus Rubik. Rubik tersebut memiliki panjang sisi 9 cm. Pak Yanto memasukkan rubik-rubik tersebut ke dalam kardus berbentuk balok berukuran panjang 72 cm, lebar 18 cm kurangnya dari panjang kardus. Maka kalau panjangnya 72, lebarnya 72 dikurangi 18 sama dengan 54. Lalu tingginya 27. Kita cari dulu volume baloknya. Panjang kali lebar kali tinggi. 72 kali 54 kali 27. Hasilnya 104.976 cm kubik. Nah, kemudian ya sudah tahu kardus yang besarnya. Nah, banyak maksimal Rubik yang dapat dimasukkan ke dalam kardus, maka kita cari volume kubus yang kecil. Karena tadi itu 9 sisinya, maka 9 pangkat 3 yaitu 729. Akhirnya, volume balok besar ya dibagi volume balok kecil. Jadi 104.976 dibagi 729. Jadi hasilnya 144 Rubik yang dapat masuk ke dalam kardus. Jawabannya yang C. 21. Gani membuat tabung menggunakan seng berukuran 8.000 cm persegi. Tabung yang dibuat memiliki panjang diameter 28 cm dan tingginya 24 cm. Banyak maksimal tabung yang dapat dibuat adalah, karena ini membuat maka kita cari luas permukaan. Luas permukaan rumusnya adalah 2 kali luas alas ya ditambah keliling dikali tinggi, keliling lingkaran dikali tinggi. Nah, jadi 2 kali luas alas adalah 2 dikali pi r kuadrat. Berarti 2 dikali 22/7 kali 14 kali 14. Karena tadi diameternya 28 maka jari-jarinya 14. Nah, kemudian kelilingnya adalah pi dikali diameter dikali tinggi. Maka 22/7 kali 28 kali tingginya 24. Hasilnya kita dapatkan untuk 2 kali luas alas itu 1232, untuk luas selimut 2112. Ditambahkan jadi 3344 cm persegi. Karena tadi membuatnya dari 8000 cm persegi seng, maka dibagi 3344. Kita dapatkan 2. Jadi hanya bisa membuat 2 tabung ya. Oke, jadi jawabannya yang D. 22. Bangun datar ABCD adalah sebuah trapesium sama kaki. Titik A terletak pada koordinat 5,0, berarti X-nya 5, Y-nya 0. Kemudian B 3,3, X-nya 3, Y-nya pun 3.
C negatif 1,3, berarti X-nya negatif 1, Y-nya 3. Maka titik D terletak pada koordinat berapa? Nah, kita samakan dulu. Kalau kita sudah tahu A, B, C, maka D di mana? Kita lihat karena ini trapesium sama kaki, maka harus membentuk kakinya sama seperti dari B ke A. Jadi jawabannya yang negatif 3,0. Jadi X-nya negatif 3, Y-nya 0. Jadi jawabannya A. 23. Rata-rata nilai ulangan dari 12 siswa adalah 82. Nilai tersebut belum termasuk nilai Arga, Ruri, dan Tio. Jadi 12 siswa dikali 82 sama dengan 984. Arga, Ruri, dan Tio mengikuti ulangan susulan. Setelah 3 anak tersebut mengikuti ulangan susulan, nilainya rata-ratanya menjadi 83,6. Maka karena tadi yang susulan 3 orang, jadi muridnya jadi 15 dikali 83,6 hasilnya 1254. Nah, kita kurangkan, jadi 1254 dikurangi 984. Maka ini hasilnya 270. Nah, nilai Arga 3 lebihnya dari nilai Ruri. Nilai Tio 6 lebihnya dari nilai Arga. Nilai yang diperoleh Arga berapa? Nah, baik kita buat tabel dulu yang A 83, B 86, C 89, dan D itu 95. Karena tadi itu Arganya itu yang ditanya, kemudian R-nya itu kurangnya 3 di bawah Arga, kemudian T-nya itu lebih 6, maka kita hitung satu persatu, silakan dilihat, dibaca. Maka yang kita dapatkan adalah yang betul yang C ya. Jadi untuk Arga 89, maka yang R itu 89 kurangi 3 sama dengan 86, dan untuk yang T itu 89 ditambah 6 sama dengan 95. Jika dijumlahkan ketiganya pas 270. 24. Perhatikan diagram berikut. Nah, ini pernyataan yang benar sesuai dengan diagram tersebut adalah, ini data penjualan sepeda motor dealer Jogja Motor. Untuk tahun 2005 itu 340 motor, kemudian 2006 190, 2007 itu 290, 2008 250, 2009 310, 2010 210. Di sini kita jumlahkan seluruhnya dan kita cek satu persatu optionnya atau pilihan gandanya. Penjualan tertinggi pada tahun 2009, betul? Bukan ya, tapi 2005. Jadi kita eliminasi. Selisih penjualan 2006 dan 2009 adalah 130. Padahal ya untuk 2009 310, untuk 2006 190. Maka hasilnya 20 selisihnya, jadi salah. Yang C, jumlah penjualan 2006 dan 2009 adalah 650 unit. Berarti ini harusnya 190 ditambah 310 sama dengan 500, bukan 650, jadi salah. Yang D, selisih penjualan tertinggi dan terendah adalah 160 unit. Berarti ini 340 dikurangi 190, jadi sama dengan 150, bukan ya? Jadi tidak ada jawabannya di sini. Oke, nomor 25. Perpustakaan daerah selalu ramai dikunjungi. Buku yang dibaca pengunjung dalam waktu 1 bulan adalah sebagai berikut. 525 orang membaca buku non-fiksi. 528 orang membaca buku fiksi. 459 orang membaca buku keterampilan. 512 orang membaca buku keagamaan, dan sisanya membaca buku pendidikan. Jika jumlah pengunjung dalam waktu 1 bulan ada 2.551 orang, maka modus dari data di atas adalah buku apa? Nah, kita perhatikan tadi jumlah buku 2.551 dikurangi judul buku tadi yang sudah disebutkan dan jumlahkan jadi 2024. Maka selisihnya adalah 527. Itu adalah milik dari buku pendidikan. Nah, maka kita dapatkan yang menjadi modusnya atau yang paling banyak adalah buku fiksi, yaitu 528 buah.